Jadi ini sekali masuk udah dapat 4 layanan gitu loh. Betul. Jadi beli 1 dapat 4 lah. Benar. Jadi one stop service Pak ya. Iya, benar. Langsung dapat semua. Benar gitu. Sebetulnya sejauh mana nanti LSW akan membuat satu platform ini untuk yang di domestik ini, Pak? Oke, Pak Wibi, bagus lagi nih pertanyaan nih. Kita masuk ke domestik ya. Oke. Tapi nanti kalau kita kembali ke internasional lagi nggak ada masalah gitu Pak. Jadi gini. Tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Erwin, kita yang kedua kali ini Pak ya. Tempo hari ada di Bea Cukai di Kanwil. Intinya saya terima kasih kepada LNSW. Yang pertama sudah membuat program SSM. Yang kedua nantinya katanya Pak Erwin itu submitnya PEB akan ke pajak, akan kan Simodis BI dan akan kan BPJS. Ini yang kita butuhkan karena begini, ekspor Pak, tentang ekspor itu bila mana PEB-nya di BCF sampai sekarang yang masuk ke pajak maupun ke BI adalah sebelum BCF. Hati-hati teman-teman. Bila mana kaitannya dengan pajak maka dilampirkan dengan bukti pembetulan. Kalau tidak ada pembetulan dianggap tidak BCF karena yang masuk di pajak sama Simodis itu adalah PEB yang belum di BCF. Ini hati-hati rekan-rekan, kalau BCF harus tanda terimanya disimpan dan nanti bila mana pajak minta, BI minta itu sebagai dasar untuk melengkapi. Sehingga laporan Simodis ini sangat krusial sekali karena Reksus dan sebagainya, maka Reksus sampai sekarang, BI sama Simodis sampai sekarang ini belum akurasi. Yang mestinya sudah berjalan mulai tahun 2021 sampai sekarang ini orang yang membuka Reksus harus membuat PEB dulu. Tidak percaya Pak, BI sudah tidak percaya, bank devisa tidak percaya kalau orang membuka Reksus itu ada rencana ekspor, tidak percaya. Makanya setelah membuat PEB, bank devisa itu baru membuat Reksus. Karena apa? Tempo hari DHE SDA itu kan langsung Reksus. Semua eksportir semua buka Reksus, ternyata tidak ada yang ekspor. Ini kendalanya di situ. Maka dari itu Pak Erwin terima kasih. Yang saat ini sudah SSM sudah berjalan. Mudah-mudahan program yang akan datang ini PEB bisa langsung ke pajak, ke BI Simodis sama BPJS sama BPK. Oke, itu berkait kaitannya juga dengan DHI-nya juga ya Pak ya? Iya, terkait dengan DHSDA Pak. Yes. Jadi yang terkait dengan DHSDA, utamanya di karantina ini kan sudah ada SSM, ini buatannya Pak Erwin sudah luar biasa Pak. Terima kasih Pak untuk Pak Erwin. Terima kasih ya, Pak Pak Somin. Mungkin Pak Wibi juga bisa menambahkan. Mau nambahkan aja Pak. Penerapan SSM ini sekarang kita juga pengen tahu anggota apakah ini sudah diterapkan, sudah di Indonesia sudah mulai diterapkan di pelabuhan-pelabuhan mana aja Pak yang sudah mulai diterapkan? Oke. Ya, sebenarnya ini. Terima kasih Pak Somin ya. Terima kasih Pak dukungannya Pak. Iya terima kasih. Jadi ini saya menjawab yang untuk masalah ekspor dulu ya. Masuk tadi Pak Wibi ya. Jadi memang untuk yang SSM atau integrasi layanan ekspor ini Pak, ini memang tadi Pak kebalikan dari yang tadi yang impor ya. Nah ekspor ini kalau kita lihat gambarnya sebelumnya eksportir itu di sini bahasanya pengguna jasa ya. Tapi eksportir sebenarnya itu waktu pengajuan untuk ekspor barangnya itu tadi berhubungan dengan beberapa KL Pak. Kalau dia ingin mendapatkan Mohon maaf Pak, sebentar saya potong sedikit. KL itu kementerian dan lembaga. Iya, KL itu kementerian dan lembaga. Jadi jangan ini ya, supaya jelas ya. Enggak salah. Jangan salah, benar. KL itu kementerian lembaga. Jadi dan lembaga. Waktu eksportir ini ingin mendapatkan barangnya supaya bisa bersaing di sana, kan importir yang di luar negerinya itu, Pak kalau bisa waktu masuk sini ada COO, SKA gitu kan, supaya nanti dapat preferensi penurunan tarif di sananya gitu kan. Akhirnya si eksportir ini mengajukan untuk pembuatan SKA. Surat keterangan asal atas barang yang diekspor. Itu diajukan ke
Kemendak, Iya. diwakili oleh IPSKA, institusi penerbit surat keterangan asal Iya. di wilayah di daerah masing-masing gitu kan. Nah itu data yang disampaikan itu sama juga dengan data yang jika nanti dia mengajukan PEB, kan situ Pak. Betul. Nah begitu juga sama datanya jika dia mengajukan ke Barantan kalau ekspornya SDA ikan, Iya. apalah pokoknya yang komoditi karantina gitu kan, akan sama juga yang dilaporkan ke BI. Iya. Gitu Pak. Jadi ya karena memang semua yang sebelum ini kan masing-masing nih, yang ngelaporin ikan ya ke Barantan iya, mau dapetin SKA juga lapor ke IPSKA juga yang dilaporin itu ikan juga gitu kan, ke Bea Cukai ya PEB ya nggak mungkin kan ngomong ayam kan, pasti ikan juga gitu Pak Usti. Pak, ini posisinya INSW tadi adanya di mana ya Pak? Nah kalau yang ini sebelumnya Pak, jadi kondisi sebelum integrasi Oh layanan iya, gitu lah. kondisi sebelum. Nah Masuk jadi ke kan NSW. Ya. belum Berarti belum. masuk. Nah Modelnya begini. modelnya kan seperti ini Pak. Masing-masing, betul. Makanya gambar itu orangnya pusing. Ini satu-satu udah yang ditanyain sama gitu Iya, kan. iya, iya. Ya ke Harus Kemendak. kemana-mana. Iya benar ke Kementan atau ke KKP ya. Kementan itu Kementerian Pertanian, KKP itu Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu kan. Yang diajukan ya ke Kementan itu juga gitu kan, ke Bea Cukai ya itu juga gitu kan, sama-sama pemerintah. Ya emang kementerian kan, kementerian pemerintah, Kementerian Keuangan, Bea Cukai ya pemerintah juga gitu loh. Kenapa nggak ke satu institusi wajah pemerintah gitu loh Pak. Jadi nanti data itu ya tadi kalau masing-masing akhirnya apa? Yang waktu lapor ke Barantan atau BKIPM yang dilaporin apa itu kan Yang ini B. jumlahnya ya kalau jenisnya oke lah sama gitu ya, tapi jumlahnya jumlahnya misalkan beda-beda. yang di sono dilaporin sekian, Ya. yang di Bea Cukai sekian, jadi begitu diadu datanya enggak menurut ekspor saya sekian Bea Cukai, tapi kalau nanti di Barantan misalkan ekspor sawit saya sekian gitu kan. Iya. Nah ini kan nggak cocok Pak. Padahal Berarti sama pemerintah, gitu. prinsipnya udah nggak bisa curang lagi ya Pak ya sekarang. Seperti Artinya satu data satu semuanya data semuanya akan nyampe. satu Benar. Ya, oke. Nah. Berarti ini yang sekarang ini Pak mungkin bisa dikasih gambaran Pak. Nah, yang sekarang jadi si eksportir itu cukup ke sistem integrasi layanan ekspor ini atau SSM ekspor ini, Pak. Oke. Jadi begitu masukin untuk mendapatkan apa nih? Sertifikat kesehatan di Barantan atau BKIPM. IPA itu di BKIPM gitu kan. Ya ajuinnya bersamaan dengan waktu ingin mendapatkan SKA misalkan atau ingin mengajukan PEB sekaligus gitu. Atau nanti yang kedepannya itu kita sambungkan dengan BI untuk pelaporan gitu, Pak. Jadi ini sekali masuk udah dapat 4 layanan gitu loh. Betul. Jadi beli 1 dapat 4 lah. Benar. Jadi Gitu. one stop service Pak ya. Iya, Satu benar. langsung dapat semua. Benar Ya, gitu waktu Pak. dan biaya. Jadi kita hanya antar mukanya saja Pak. Tapi semua proses itu kembali ke sistem masing-masing. Kita kembalikan kalau tadi ke Barantan itu dengan IQ Fast-nya, BKIPM dengan Sister Caroline, Kemendak dengan sistem ISKA-nya, Bea Cukai dengan CISA-nya, BI dengan Simodis-nya. Tapi data itu ya kita share ke Disesuai kebutuhan dari masing-masing KL-nya Benar ya Pak ya. sekali Pak Usti. Baik. Terima kasih. Oke. Ini saya coba buka lagi nih. Ini yang kayaknya sedang menarik ini juga DO ya Pak ya. DO Iya. ini juga sudah mulai diberlakukan Benar. hal yang sama ya Pak ya. Benar. Mekanismenya ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak? Mungkin Oke. bisa disampaikan. Oke, jadi kalau DO ini sebenarnya kan layanan DO ini adalah layanan B2B, Pak Oke. Husni. B2B artinya DO ini kan pemilik barang yang memegang BL, dia akan mengklaim bahwa barangnya itu dengan dia merequest DO Iya. ke shipping line. Iya. Ya kan, nanti shipping line dengan BL tadi dia memberikan rilis DO. Istilahnya kan kayak gitu ya. Iya. Proses bisnisnya. Nah, sebelumnya kalau yang sebelum ini ya, itu ditenggari kalau DO itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan untuk request DO-nya itu kalau mau request, ini harus datang nih ke kantor-kantor Iya, pelayaran. ke kantor Pak. pelayarannya betul. Benar Pak ya? Betul. Sebenarnya seperti itu ya. Iya. Iya, iya. Kalau yang di Jakarta yang saya tahu Pak ke Sudirman. Ini Sudirman Iya. aja Pak beli esnya aja tuh nggak cukup Pak. Bener. 1.000 Pak. belum ya Pak ya. Parkirnya aja berapa Pak gitu kan. Priok ke Bayangin Sudirman gitu loh Pak. Iya. Nah itu harus manual datang ke sana gitu kan Iya. untuk request DO. Terus bayar ke bank jalan lagi. Terus balik lagi. Ini udah dibayar dicek verifikasi. Terus baru DO-nya baru keluar request rilis DO-nya keluar. Nah itu manual Pak. Iya. Makanya timbul Permen 42 tahun 2019 ya, seingat saya Permen Hub kalau nggak salah Pak. Itu ini sebelum ada NLM malah Iya. Pak. Itu pengurusan DO itu diwajibkan online Oke. gitu Pak. Nah kalau misalkan shipping line tidak punya sistem, kalau shipping line yang udah besar-besar pasti Mereka request udah DO-nya udah secara online lah, kayak ya banyak lah ya. Nah kalau yang perusahaan-perusahaan pelayaran yang belum memiliki sistem, itu kita fasilitasi Pak.
kita fasilitasi. Jadi DO yang akan nanti di request ke shipping line itu, kalau memang tidak memiliki sistem yang tadi ada datang manual, itu kita fasilitasi untuk kita berikan sistemnya Pak, secara free, Oke. gratis, nggak pakai bayar apapun. Yang penting mau gabung di kita. Terus itu bagaimana Pak? Kalau misalnya kita bicara tentang forwarding. Forwarding ini kan kadang-kadang yang biasa menanganin LCL. Mereka kan juga menerbitkan DO dari pelayaran ya. Dari DO pelayaran kalau kita bicara satu dokumen pecah split pos jadi beberapa pos ya. Benar. Apakah boleh juga Pak untuk Boleh, bergabung Pak. di dalam? Boleh Pak. Itu yang kita anggap sebagai apa ya? NVOCC tadi ya. NVOCC, betul. Non-vessel owner gitu ya. Nah itu nanti teman-teman yang forwarding tadi, monggo silakan. Registrasi di INSW, Pak, saya tuh merilis DO lah, istilahnya memberikan layanan DO kepada consignee, customer gitu kan. Nah, ini saya nggak punya sistem, Pak. Boleh nggak saya gabung? Boleh Pak. Dan itu gratis tadi Pak saya bilang. Jadi pengajuannya nanti jangan ada lagi cargo owner datang nih ke kantornya si forwarding. Tapi ya secara online sudah diajukan. Nah nanti kita siapkan sistemnya dan bisa dipakai secara cuma-cuma oleh si tadi ya forwarding yang bisa mengeluarkan DO tadi gitu kan. Untuk bisa dilakukan proses di sistem kami. Oke. Itu baru yang berjalan yang sudah berjalan tapi yang ini? Sudah berjalan. Beberapa Pak. forwarder sudah melakukan ya? Sudah banyak Pak, dan ini sudah berjalan. Kalau yang paling masif itu ada di Belawan Pak, memang Pak. Penerapan yang untuk DO-nya ya, DO-nya ya. Pak, ya. Jadi semua NVOCC atau yang memiliki tadi ya pengeluaran DO tadi yang bisa merilis DO tadi, perusahaan-perusahaannya itu bergabung dengan kita sekitar lebih dari 125 perusahaan ya, bergabung untuk memang prosesnya itu nanti secara online Pak. Kita berikan sistem secara gratis ya, mereka itu udah tinggal prosesnya mudah gitu loh. Itu apakah terintegrasi dengan gudang-gudang yang ada di saat ini Pak? Artinya kan gudang-gudang LCL itu ada sambungan di situ nggak Pak? Jadi gini, kalau yang gudang-gudang nanti kita coba dalamin ininya ya. Tapi secara proses bisnis, kalau rilis DO itu yang diberikan pasti nanti kan penyampaian kontainer atau apapun ya, kontainer terutama ya, kontainer yang nanti akan selesai dibongkar barangnya dikembalikan ke depo mana, gitu ya. Nah itu udah kita list Pak. Kita kerjasama juga dengan Asteki, Asosiasi Depo Kontainer Indonesia gitu ya. Itu nanti DO-DO yang dirilis dari sistem kami itu akan mencantumkan tempat depo yang benar-benar valid. Jadi sehingga waktu penyampaian kontainer itu udah nggak salah alamat atau udah nggak bingung lagi. Dan ini memang jadi penting bagi pemerintah apa Pak? Karena dulu kan sempat ada kelangkaan kontainer. Betul. Bener kan? Ya, betul. Depo-depo itu ditanyain gimana sih ini kan. Betul. Nah itu pun sekaligus untuk kita tuh bisa mendapat semacam mengetahui informasi langsung. Informasi posisi kontainer stok. istilahnya kalau saya bilang neraca kontainer lah, masuk keluarnya kontainer gitu kan. Nah itu juga sekaligus untuk memberesin seperti itu Pak. Makanya kenapa kita digitalisasi layanannya supaya memang pemerintah itu punya informasi yang benar-benar valid. Jangan sampai nanti kelangkaan kontainer tapi nggak punya ini nih Pak, informasi data apa, kebingungan kan. Emang bener langka gitu kan. Coba cek deponya atau apa. Nah kalau itu udah kita bisa fasilitasi, seharusnya kan nanti pemerintah tahu nih, terikot gitu kan, kontainer ini nanti akan kembali ke depo ini. Nanti begitu kebalikannya ekspor misalkan, kontainer ini diambil sudah dari kontainer mana, dari ekspor dari depo mana, seperti itu Pak. Oke, ini sangat menarik sekali diskusi kita hari ini. Ini saya masih tetap kembali menyampaikan ke teman-teman ya terkait dengan DO ya. Kalau memang teman-teman yang bergerak di bidang forwarder yang memang merilis DO, itu juga bisa memanfaatkan. Itu apa Pak persyaratan-persyaratannya untuk bisa bergabung dalam platform yang diterbitkan oleh INSW itu Pak? Di situ Pak. Gimana nanti Pak? Gini, kalau nanti secara teknisnya nanti bisa kita bicarakan ya untuk bagaimana bergabung gitu ya. Tapi secara mudahnya intinya kalau memang perusahaan itu bergerak di dalam tadi ya bisnis yang memang mengeluarkan rilis DO, dia hanya cukup mendaftar aja Pak di sistem INSW, mendaftar, meregistrasi. Online Pak? Online ya? Online juga Pak. Gitu jadi register di kita dan disebutkan ya bisnis usahanya apa gitu ya. Kita mau saya bisnis usahanya itu ya tadi ya yang DO-nya untuk mengeluarkan rilis DO tadi gitu kan bisnisnya. Ya udah nanti kita arahkan bahwa ini berarti perusahaan ini ingin supaya difasilitasi untuk layanan DO-nya gitu kan. Nah nanti kita atur Pak, karena user itu kan ada user yang menggunakan untuk
request, ada user yang untuk memproses si perusahaan tadi. Nah, makanya akan kita atur seperti itu. Makanya nanti tinggal registrasi ya. Tapi paling enaknya, paling gampang ya kumpulin aja berapa perusahaan yang ingin daftar. Ya udah kita datengin aja sekaligus. Kita Berarti buka kalau gitu seperti itu, bisa Pak. nanti nih Alfi sebagai fasilitasi nih Pak. Siap. Pak Wibi ya. Jadi kalau Jadi teman-teman pilot project ya. kalau Gitu ya. teman-teman yang memang mereka kegiatannya ada merilis DO itu bisa bergabung di Alfi, nanti Alfi yang akan memfasilitasi gitu Pak ya kira-kira Iya, Pak ya. benar, Pak. Oke, bagus sekali. Mungkin nih ada teman-teman lagi ada yang mau tanya? Sambil jalan aja nggak apa-apa, sambil berjalan. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang ingin bertanya. Saya masih buka kesempatan ke teman-teman, silakan. Ini masa teman-teman yang mungkin selama ini mungkin ya banyak lebih ke kegiatannya pada bidang di PPJK Pak ya. Artinya ruang lingkup di PPJK memang sebagian besar dari kita semua ini memang ruang lingkupnya pengurusan di kepabeanan gitu Pak. Siap. Di Berarti kepabeanannya. kegiatan yang perdagangan internasional ya, banyak ya. Jadi Betul. anggota Alfi ini adalah sebagai leader Pak ya, leader sebagai rantai pasok supply chain dari seluruh kegiatan arus barang. Kalau saya mau nanya sedikit Pak, Monggo, kita Pak. tadi bicara ekspor impor ya Pak ya. Sebetulnya kan NL ini juga nanti akan ke domestik ya Pak, karena sebetulnya arus barang logistik ini sekarang persentasenya cukup besar Pak untuk pergerakan barangnya. Sebetulnya sejauh mana nanti LSW akan membuat satu platform ini untuk yang di domestik ini Pak? Oke, Pak Wibi, ya, bagus lagi nih pertanyaan nih. Kita masuk ke domestik ya. Iya. Oke. Tapi nanti kalau kita kembali ke internasional lagi nggak ada masalah Nggak ada gitu masalah, Pak. Iya. Jadi gini, yang domestik memang kita coba apa ya? Kita urai dulu Pak. Ini carut marut domestik seperti apa ya? Jadi selama ini Pak, ini latar belakangnya saya cerita dulu Pak ya. Selama ini pemerintah itu nggak pernah tahu distribusi barang-barang logistik yang diantar pulau kan. Oke. Jadi Kemendak itu pusing Pak. Kementerian Perdagangan dalam negeri ya, ini pusing. Ini beras ini sebenarnya ada di mana aja sih ininya gitu kan? Nggak pernah tahu Pak. Nggak pernah tahu sumber produksinya di mana, terus dibawa kemana, terus stoknya berapa, itu pusing Pak. Nggak pernah tahu Pak. Akhirnya Kementerian Perdagangan itu mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 92 tahun 2020. Oke. Ya, itu mewajibkan pemilik barang atau produsen yang ingin mengantar pulaukan barangnya itu wajib lapor Pak. Itu ada di situ Pak. Nah, pertama itu ya. Nah, selanjutnya kan begitu dari lapor, ini harus jelas nih barang ini dibawa oleh kapal apa, kapan, kemana. Nah itu kan harus tahu. Nah kalau di isian SIPT-nya atau SIPT itu Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang dimiliki oleh Kemendak, itu sebenarnya udah ada ditanya nama kapal kemana gitu kan, itu udah semacam shipping instruction ya, semacam shipping shipping instruction instruction. ya. Nah itu udah ditanya, hanya saja itu kan baru pernyataan pemilik barang, Oke. belum realisasinya bener nggak dibawa kapal yang Dalam dicantumin, barangnya itu bener nggak benar-benar. dibawa saat itu, bener nggak dibawa ke tujuannya itu. Nah itu kan baru perencanaan istilahnya saya bilang lah ya. Nah dari CPT itu, nah ini kita masih masih bergerak di pemerintahnya lah Pak ya. Nah setelah penyampaian SPT itu, Kemendak ingin mengetahui tadi benar nggak barangnya dibawa oleh kapal itu, kapan dan kemananya itu harus jelas gitu kan. Nah itu Kemendak harus dapat informasi, oh barang ini dibawa oleh kapal A, kebawa kapal B dengan nomor SPB sekian. Kalau udah SPB kan udah pasti kan, berarti kapalnya berangkat gitu kan. Nah di akhir, artinya di rantai pasok yang terakhir itu perjalanannya si shipping line itu ada pengajuan untuk layanan kapal. Jadi barang-barang domestik itu pasti naik kapal, cuman yang jadi layanan ke pemerintah itu tadi di depan ada Permendak. Nah di belakang itu ada kewajiban shipping line untuk menyampaikan kegiatan atau layanan untuk kedatangan dan keberangkatan kapal. Gitu ya. Nah, hanya saja memang di sini ada rantai Yang pasok terputus ya, Pak ya? terputus. Ya. Karena apa? Di sini ada forwarding loh. Iya. Yang memang mengkonsolidasikan Sebagai barang-barang wakil dari pemilik barang juga Pak. sebagai wakil pemilik barang gitu Iya. loh. Ya, ini yang terputus. Jadi waktu penyampaian ini detail bener, udah ada nih data informasinya. Tapi waktu ke shipping line nyampaikan ke pemerintah, Iya. ke Inapot ya, Inapot, ke Inapot, Kemenhub gitu ya. Itu informasi barangnya kan
nggak sampai semua detail barang itu Nggak putus di detail. sini Pak ya. Nah itu Di pada saat nggak di-forward. sampai jelas lah sedetail. Iya. Karena apa? Yang disampaikan oleh shipping line kan nggak tahu barang yang dibawa apa kecuali apa curah. Iya. Kalau curah kan udah pasti tahu lah orang kelihatan Iya, gitu kan, betul. brick bag atau apa Betul. itu kan, Betul. pupuk satu aja yang dibawa Ya, gitu kan, betul, itu jelas gitu. Tapi kalau barang di dalam kontainer, nah itu udah nggak kelihatan lagi kan. Akhirnya apa? Shipping line karena nggak tahu barangnya apa, terus aja general cargo gitu. Iya, kan. iya. Ya paling gampangnya begitu biasanya Pak kalau dalam kondisi Jadi tertentu. kesimpulannya banyak anggota nggak laporin Apornet ini kayaknya. Iya, 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 iya. Artinya di situ kan terputus gitu kan. Ya harusnya ya tadi ya kita sambungkan saja gitu loh. Iya. Yang sudah ada di kewajiban di Kemendak Iya. sama di kewajiban di Kemenhub Oh, gitu kan. Iya. Supaya nanti bisa nyambung. Nah, ini yang nah kalau gambar ini Pak, ini kita lihat ya. Ini cargo owner tadi penyampaian ke forwarding itu bisa tadi layanan Kemendak itu bisa terwakili lah. Artinya penyampaian ke Kemendak yang nomor 1 atas ada Kemendak ya, laporan pengiriman barang domestik antar pulau. Nah itu disampaikan oleh pemilik barang. Terisi, nah nanti akan dapat output namanya SIPT. Nomor SIPT akan dapat. Nah tapi kan cargo owner nggak mungkin dia tuh kalau cuma ngirim 100 kilo, 200 kilo, nggak mungkin satu kapal dia booking kan. Iya. Dia pasti akan ke forwarding kan. Iya. Iya, Forwarder betul. kan. Betul, betul. Untuk dikonsolidasikan barangnya di sana kan. betul sekali, Nah, Pak, itu. forwarder lah yang nanti akan booking slot nih Ke pelayaran. ke pelayaran, Iya. ya kan? Dia pesan 10 kontainer Oke. ke Kalimantan Iya, gitu kan, untuk berangkat naik kapal ini tanggal sekian gitu kan. Iya. Udah dengan booking slot itu shipping line akan ngasih kan kontainer ke Iya, ke forwarding. ke forwarder kan. Iya. Nah, nanti dikonsolidasikan lah barang-barangnya di forwarder. Iya, Ya kan? Masuk semua di stuffing ke sana, masuk udah tinggal forwarder bikin shipping instruction yang isinya Pelayaran. ke pelayaran Iya. kan gitu kan. Betul. Nah, tapi sering-sering forwarder ngisi ke shipping instruction Iya, apa barangnya? General cargo. General cargo boleh kan. Nah, itu yang Mungkin akhirnya kayak mekanismenya seperti kayak import ya Pak di manifest Bener, itu ya Pak ya. Artinya bener. secara detail barang itu kan terurai benar. betul. Nah, kalau kita analogikan ke ekspor ya. Iya. Ekspor itu kan kalau pemilik barang wajib membuat PEB. Iya. Nah, setelah membuat PEB dapat NPE. Iya. Nah, NPE dapat itu kalau misalkan barang-barang yang masuk ke pelabuhan tanpa NPE itu kan nggak bisa masuk. Benar. Gitu kan. Nah, NPE itulah jadi Kunci. link kunci untuk bisa kita sambungkan Masuk. ke tadi layanan yang ke shipping line supaya nyambung nih. Nah, kalau bisa memang itu bisa analogikan, nah akan kita buat seperti itu Pak. Jadi artinya pelan-pelan pemerintah akan memberesin dulu lah. Ini dari awalnya kita beresin dulu untuk SIPT, nanti yang dari pengangkut ini kita beresin juga sampai benar-benar stabil, baru yang tengah-tengah kita akan masuk Pak. Makanya nanti ke depan ya saya pasti butuh narasumber nih Iya, dari Alfi juga nih. Bagaimana sebagai proses pelaku bisnis, ya, Pak, iya ya, sebagai pelaku. pelaku, bagaimana proses bisnis yang nomor 2 ini. Betul. Supaya nanti kita bisa akomodir. Iya. Ya kan, akomodir terurai. kegiatan-kegiatannya supaya nanti akan nyambung. Iya, betul. Kalau pikiran saya gini Pak, forwarding nanti waktu pengajuan SI, karena kalau ditulis semua barangnya juga nggak mungkin, Iya. bener ya? Iya, benar. Satu kontainer bisa jadi jenis barangnya berapa Pak? 100, bisa 200, 10, bisa 50 Iya. tergantung customernya kan Pak. bisa menata barangnya di Iya. dalam kontainer kan, bisa Betul. jenisnya banyak gitu Iya. kan. Nggak mungkin semua jenis barang dimasukin di dalam shipping Benar, instruction, Oke. kan gitu ya? Iya. As is nggak ada masalah, yang penting forwarder itu mengajukan bahwa itu general cargo ke mana, ke shipping line Iya. yang akan jadi BL ya, yang akan jadi BL. Tapi itu harus disambungkan dengan SIPT yang didapat dari cargo owner. Iya, dari Jadi- owner satu-satu berapa Iya, banyak yang berapa ada di banyak dalam yang ada di dalamnya kontainer itu ya. nanti dimasukkan. Jadi list nomor-nomor SIPT itu akan dimasukkan ke dalam shipping instruction-nya lah waktu booking slot di shipping line. Oke, tapi kalau itu kan mungkin masih belum berjalan Belum, ya Pak ya. belum. Jadi ini Kita masih teman-teman pemetaan. teman-teman masih belum berjalan kegiatan untuk domestik. Domestik, Sementara ini memang Iya. kita mengundang dari LNSW ini dengan harapan kita tahu ke depan. Makanya kita tadi di tema kita itu mengupdate tentang NLE dan INSW itu Pak. Jadi kita juga perlu tahu ke depannya itu akan seperti apa. Karena kalau ujuk-ujuk nanti ada kebijakan baru kita terkaget-kaget. Paling Benar, tidak ini salah satu sosialisasi dari Iya, awalan lah, pemanasan. Betul, pemanasannya ya. Nah, ini juga berlaku terkait dengan yang di udara Pak ya. Iya, yang sama di udara.
Tapi memang kalau di udara saya pisahkan kenapa di laut dulu karena memang barang lebih banyak emang laut dulu Pak ya. Oke. Karena memang yang udara ini kan secara informasi sistem sebenarnya udah baik Pak. Iya. Sudah baik gitu ya. Yang tinggal kita bandingin sebenarnya kalau lautnya udah kita bisa beresin, insya Allah sih logistik costnya itu udah sangat-sangat ini Pak. Kalau di udara karena memang dia tuh mengutamakan kecepatan sebenarnya kan, kecepatan sehingga sistem itu udah pasti baik Pak. Hanya saja memang yang kita benahin dari sisi pemerintahnya dulu. Oke. Nah nanti ke depan sama Pak. Iya. Nah kita bedain semua sehingga nanti ya tadi rantai pasok logistik itu dari hulu ke hilirnya ya kita akan bisa sambung semua. Oke. Gitu. Oke. Jadi udara juga tetap akan kita masukin. Oh, ini menarik sekali yang disampaikan Pak Erwin ini sebagai bahan informasi awal buat kita semua terkait dengan rantai pasok atau kegiatan logistik kita ya. Jadi memang ini yang ke depan memang kita harus pahami Pak mekanismenya. Jadi mungkin itu juga kalau saya lihat-lihat kemarin tuh dari mulai perizinan pun semuanya nyambung ya Pak di NSW ya Pak ya. Boleh. Nanti kalau ini coba saya gambarkan lagi ya. Oke. Oke. Biar satu. Atau di laut